Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal wudu wal rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا. ويكلم
ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأممي يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Khususan lil mu'allif hadzal kitab li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa lil Hafidz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar Asy-Syayuti wa usulihima furima Ustadz Husain bin Abu Bakar Al-Hamsi Bangil
Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid Abi Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Fahrul Razi bin Haji Ishaq, Abi Haji Abdullah bin Haji Muhammad min Siti Lailah binti Haji Musa, Diana Sari wa Jamsari wa usulihim wa furuhim wa ilai khususan almarhum Ustaz Haji Umay Ja'far Sadiq wa ula Ustaz Fatani Muhi bin Fulan, Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Faturin Zaid bin Fulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan wa usulihim wa furuhim wa ila Ustaz Bapak Haji Sudibyo bin Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman bin Fulan, Rusman Makmur bin Fulan, Pak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Pak Haji Surasto bin Fulan, Pak Haji Ciptadi bin Fulan almarhum, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Fulan, Pak Haji Martono bin Fulan, Pak Haji Sudibyo bin Fulan, almarhum Haji Aris Kaumaris Andika bin Fulan, Bapak Haji Waluyo bin Fulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, almarhum Bapak Haji Nurdin Yatim bin Fulan, wali jami' alil kubur muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan baca. Halaman 95 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu sahrakum wa huzzu baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin. Satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu qimadud dini faman aqamaha faqad aqamad dina wa man tarakaha faqad hadamad dina. Ya, terjemahkan. Artinya Islam didirikan di atas 5 sendi. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, memberikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa Ramadan. Artinya, sholatlah kamu semua 5 waktu, zakatilah harta bendamu, puasailah bulan kamu Ramadan, dan berhijrahlah ke rumah Tuhanmu. Niscaya kamu semua masuk surga Tuhanmu tanpa hisab. Selanjutnya artinya, sholat itu adalah pilar agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia menegakkan agama, dan siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Allahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 16, 17. Hah? 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini di Masjid Babu Salam yang sangat saya hormati dan muliakan,
terutama orang-orang tua yang sangat saya muliakan, pemuda, remaja, dan juga ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan nikmat panjang umur, ditambah kita diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga Allah berikan kita sehat, keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat. Yang kita mohon di akhir hayat kita nanti husnul khatimah. Pengajian pagi hari ini judulnya tentang keutamaan ibadah fardu. Dalam satu ayat, fungsinya kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali tujuannya agar kita sebagai manusia beribadah kepada Allah. Itu adalah ketetapan Allah, demikian jamaah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Secara letter lucksnya itu ayat untuk ibadah. Bagaimana nyari duit, bagaimana nebang kayu, bagaimana bikin rumah, bagaimana anak, bagaimana kita mencari ikan, kita kira begitu. Ya, bagaimana punya mobil, bagaimana kita bikin dan sebagainya. Tidak ada tujuan ke situ. Tujuan kau diciptakan ibadah. Nanti fasilitas hidup yang kamu inginkan apa nanti? Untuk minumnya, untuk airnya, untuk makannya, untuk rumah kamu. Dengan sendiri nanti kamu akan lihat. Allah akan ciptakan tidak terasa, tahu-tahu dengan proses hari, tambah bulan, tambah tahun, udah ada rumah. Sekalipun perjalanan rumah, perjalanan semua yang kita butuhkan di dunia ini melalui proses. Proses dibangun, proses harus sekolah 6 tahun di SD, proses harus kuliah. Saya rasa jamaah kalau kita pikir-pikir dulu masih kita kecil umur 3-4 hari, 2 minggu, 3 minggu, kita nggak tahu jadi begini sekarang. Seandainya gitu, kita ditanya, manusia, nanti kamu kalau besar di mana tinggalnya? Nggak tahu. Rumah kamu ini, kamu sekarang lahir, sekarang kamu umur 2 minggu, 2 bulan, kamu di mana nanti? Saya nggak tahu. Istri kamu, saya nggak tahu. Profesi kamu, saya nggak tahu. Misalnya gitu, misalnya itu manusia tanya, manusia masih digendong sama orang tua. Nanti kamu kalau udah besar tinggal di mana? Nggak tahu. Punya rumah di mana? Nggak tahu. Profesi kamu nggak tahu. 70 tahun yang lalu, seandainya kita 70 tahun yang lalu kita masih kecil, pertanyaan itu terjawab. Oh, sekarang saya udah gede. Oh, rumah itu namanya yang maksud saya berproses. Tujuan kita diciptakan hanya untuk apa? Ibadah. Ya. Nah, pertanyaannya, ibadah apa itu yang harus kita lakukan, kita kerjakan? Ibadah apa itu? Ibadah kan luas. Di sini ada ibadah yang mahdhah, yang resmi, yang tidak boleh ditambah apalagi dikurang. Ada ibadah yang tidak mahdhah, yang tidak resmi, boleh ditambah, boleh sedikit, boleh berkurang, terserah. Nah, ibadah yang resmi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, ketetapan Allah demikian ada 5. Nabi menjawab, ini intinya ibadah ini. Ini yang resmi. Nabi menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Ibadah dalam Islam itu ada 5 hal, 5 pokok. Ya, apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, yang peranan paling pertama, pondasi pertama adalah pondasinya dulu, besinya harus kuat.
Karena Islam ini satu agama yang kuat. Di mana ibadahnya ini? Ya, maaf. Islam itu kata Bayi Arifin kelihatan. Kata Bayi Arifin itu kelihatan. Baik mengucapnya 2 kalimat syahadat, baik dia sholatnya berjamaah, atau dia mengeluarkan zakatnya, dia menerima, atau dia pergi haji, kelihatan. Dan dia puasa, bukanya dan sahurnya kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan, ini yang menentukan. Pohon daunnya itu kelihatan, pohon buahnya itu kelihatan, pohon batang dahannya kelihatan. Tapi yang menentukan ini pohon ini jadi subur, jadi hebat, ada hasilnya buah, ada akar di dalam tanah yang kita nggak lihat. Itu yang menentukan subur itu pohon. Nah, ini Islam ini adalah ajaran agama Islam ini intinya ibadah. Mana yang paling intinya daripada intinya yang pokok, fondasinya dalam Islam? Syahadah. Makanya dia nomor satukan. Apa itu? Dari mulai kecil, dari kita baru keluar di rumah sakit, lahir kita saat itu. Atau umumnya kalau kita dulu belum ke rumah sakit, kalau orang-orang kampung masih ada apa? Dukun beranak. Kalau kayak kita di rumah sakit kan yang tahun-tahun 80-90. Kalau model-model yang pecinya udah kuning-kuning dikit mah itu lahir di rumah gitu. Yang dikedet sama dukun. Yang modern mah yang sekarang ini, yang tahun 80 udah lahir. Apalagi mulai tahun 80 setengah itu disesar. Dulu engkong-engkong kita tahun-tahun 50-an 40-an umumnya di mana? Di rumah, disiapin pengki. Tahu nggak pengki? Pak Mualif gak kenal tuh pengki. Aduh, ya Allah. Itu dukunnya nyaji, itu saya punya isi. Bentar, tenang dah. Dilihat dulu, Allah, itu perjuangan benar tuh jemaah. Yang masih aslinya proses melahirkan itu perjuangan ibu kita. Kalau sekarang mah kecanggihan teknologi dari bidang medis, pakai jadwal keinginan si ibu. Dok, saya lahir jam 4 aja doknya, gitu sekarang. Ya, enggak usah dok, suami saya belum pulang dok, nanti dah jam 6 seperempat, jam 6 seperempat. Ya orang naik pesawat sekarang. Yang lahirin dulu tuh, itu perjuangan ibu. Sekarang mah makanya pantas anak-anak sekarang nggak tahu jerih payahnya ibu, lahirnya santai. Detail dangdut tuh, supaya ibu jangan tegang. Begitu kan rumah sakit hebat. Dokter-dokternya tahu, bu ya, dangdut Omai Rama atau apa. Jadi lahirnya santai begini. Kan dibius semua. Bayi keluar dia nggak tahu, ini bayinya bu, nggak tulung-tulung. Wah, yang dulu tuh yang kita ingat orang tua kita jerit-jerit, perjuangan antara hidup dan mati. Sekarang mah, wow. Makanya anak sekarang nggak kenal jerih payahnya orang tua, panas pada bandel-bandel begitu. Iya nggak? Orang tua anak-anak kita yang dulu itu yang aduh, ya Allah mah sakit mah, aduh. Saya punya ibu almarhumah, wafatnya itu saat melahirkan saya punya adik di Persahabatan tahun 69. Ya, jadi waktu di kendaraan udah ngeluarkan darah, perjuangan itu. Kalau sekarang nih lihat nih, ya tergantung duit. Habis subuh aja ya, habis sarapan lahirnya begitu. Tergantung duit.
Jadi sekarang orang yang lahir sempurna, yang nggak punya duit, dinandain lo orang miskin yang begitu. Ya Allah. Tapi masih ada tuh ibu-ibu muda yang lahirin pakai cara dulu. Oh, dok saya yang sempurna dok ya. Enggak sesar, enggak dok. Itu tuh. Bagus yang dulu, nggak ada bekas di perutnya. Karena ibu-ibu muda lihat perutnya udah bermasalah udah. Gini, bekas dioperasi. Apalagi sampai 3 kali ngelahirin. Wah, ngeri bedol itu. Ya Allah, nenek kita dulu yang pernah ngelahirin jamaah ya, 12 orang ngelahirin. Waduh. Saya boleh cerita ini babnya, nggak apa-apa nah. Saya punya anak namanya Ali, yang pertama yang suka hadir sini. Kira-kira habis subuh gini hari lah, saya nggak ngajar. Kata Ali bilang, ayah, ini istri mau melahirkan, di mana rencananya? Di sana di rumah sakit Bekasi. Jauh banget. Udah langganan dari pertama kan, sekarang dia anaknya 3. Ini yang terakhir nih, masih ada lagi sih, bukan terakhir. Yang laki-laki nih, karena udah umur 1,5 tahun. Si Ali yang bawa mobil, mantu di belakang pakai bantal itu. Saya di depan. Dekat Pondok Kopi Akhir sana tuh, kan ada flyover sekarang mau ke Kranji, di situ ngelahirin jemaah. Rupanya lagi dalam kan mobil sepi ya, gini hari jam-jam 5 bunyi, nah, saya sebagai engkong bingung, gua apain ini? Dari yang bawa mobil, lah lahirin, mah, mi, apa? Ya udah ngelahirin ya. Kita sebagai engkongnya bagaimana coba? Apa itu? Subhanallah. Ada yang gampang begitu. Sampai di rumah sakit sekitar jam 6 seperempat, setengah 7, kendaraan lah jauh juga. Itu tim dokter sama bagian perawat, wasyok, waduh. Sejarah dia, saya buka praktek di sini, Pak. Baru kali ini ada orang lahir di mobil dalam keadaan gampang. Saya pakai mobil Altis. Saya pengen namanya, nama lu ganti dah, Ahmad Altis gitu. Gampang banget, subhanallah. Ada yang jerit-jerit rumah sakit dari mulai jam 9 malam sampai subuh lahir. Aduh. Nah, setelah lahir, kita lahir. Nah, ini yang pertama nih. Apa itu? Ayah langsung menanamkan tauhid melalui azan. Di kuping kanan tuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si ayah, bapaknya, makanya bapaknya gak mana-mana. Sekarang bapaknya sibuk ngazanin suster kadang-kadang. Azanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai komatnya kuping kiri. Itu secara yang kita saksikan begitu, tapi maknanya ditanamkan tauhid lebih dahulu. Belum dia dengar lagu-lagu yang gak beres, lagu popnya, dangdutnya. Nah, tauhilah, bersaksi nak, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, bersaksi nak, Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Nah, nanti kalau kau dengar suara ini nak, segera sholat. Hayya 'alal falah. Nah, panggilan ini kau datangkan, kau bahagia, kau akan beruntung nak. Allahu Akbar. Nah, Allah yang paling besar nak. Jadi itu salah satu adalah pondasi pertama jamaah tuh. Berangkatnya ibadah dari situ tuh, ikhlasnya, ajaran yang diamalkan melalui ajaran Nabi Muhammad, itu intinya. Yang kedua, intinya ibadah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Salat nih kita alhamdulillah nih, masih banyak umat Islam jamaah yang gini hari belum salat subuh. Banyak gak? Banyak. Ya Allah,
Kita apalagi sekarang ini. Kalau kita ini sih ya, kita ini sukseslah orang tua kita dulu. Begitu galaknya bapak ibu kita. Kalau kita nggak sholat masih ada yang mukul. Saya ngalamin kalau kita belum sembahyang subuh jam 6 belum bangun diempos. Tahu nggak diempos? Jadi kita punya paha dicubit diputer, tuh empos tuh. Kalau cubit kan begitu doang dijepit. Kalau empos wah ngebet itu. Tolong kita, lu mau sembahyang nggak? Jam 6 no. Orang tua kita sukses mereka, galaknya mereka, ketusnya mereka. Waduh, dia nyiapin semacam kayak rotan kecil. Lu mau sembahyang nggak? Sembahyang nggak? Iya tadi dulu mau sembahyang nggak? Waduh, kalau udah baru jepret, nangis. Sukses mereka udah. Kita sekarang bisa begini nih jamaah. Doain tuh orang tua kita tuh. Ya Allah galaknya kalau nggak ngaji kita diomelin. Mohon maaf ya, ada orang-orang tua yang ketus banget. Gue mendingan ngempanin kucing daripada lu nggak sembahyang. Gue pagi gue keluar nyari duit. Gue ke pasar, gue kerja. Tujuan nyari duit bakal lu. Nah lu kagak mau sembahyang lu Lu jangan tinggal di sini. Subhanallah. Ketus banget orang tua kita dulu. Cuman gara-gara bukan nggak sholat. Nah kita lihat sekarang zaman bertambah, perkembangan tambah perkembangan, udah jarang kan orang tua yang begitu. Apalagi mamahnya dulu yang tampil. Udah pak, anak kita capek ngantuk ya. Bapaknya galak, mamahnya yang adem. Tidur nak, tidur. Kamu kan ngantuk ya. Udah. Boro-boro, pakai mukul, pakai nyentil, pakai ngempos. Kayaknya udah nggak ketemu. Sekarang anak nangis karena nggak sembahyang, nggak sholat. Jarang ketemu. Kenapa kamu nangis? Nggak sholat subuh, domelin sama ayah. Jarang ketemu sekarang. Yang sering ketemu, kenapa kamu nangis? Nggak dibeli nasi uduk, begitu. Apalagi udah ini nih penyebabnya. Kalau malam libur, udah mau libur kan sekarang nih. Udah belum anak sekolah? Belum ya? Waduh, 2 minggu dia pada libur. Waduh, udah begini aja udah. Iktikaf dia begitu. Apa ini panas? Ya salah. Mana tuh bapaknya yang tahu tuh anak belum sholat zuhur di jam 3? Mana tuh mamanya sampai jam 6 belum sholat asar? Yang marahin, wah udah gak ketemu dah. Oleh zaman-zaman Pak Haji Ishak, lebih galak lagi orang tua dulu. Mereka berhasil. Bapak ibu yang sukses sudah pada meninggal lah. Ini masalah sholat di zaman nih yang kita prihatin banget umat Islam sholatnya. Kalau nggak mampu haji nggak apa-apa dah, nggak mampu. Tapi lihat yang mampu umroh tiap saat itu penuh. Bandara Soekarno Hatta, waduh. Yang kita prihatin bukan masalah umroh, sholat. Sholat itu pokok paling penting itu. Diterimanya semuanya ibadah di antara 5 apabila orang muslimnya sholat. Yang saya contohin tuh jamaah, makan itu yang pokok apa? Nasi. Kalau dia dihidangkan di Padang, orang Padang sederhana, seluruh lauk turun semua. Semeja gede banget. Waduh, kita bingung makan apa nih? Sambal merah, sambal hijau, jengkol yang ikan kakap, ikan mujair, ikan japu, ikan sopat, ikan lele, ikan layut. Waduh, daging macam-macam. Tapi nasi nggak tampil. Ayo dah coba dah. Kita bilang apa ya? Ayo Pak, silakan makan. Bukan makan namanya, gaduin apaan? Nggak ada tampil nasi, enak makan jengkol. Nggak ada tampil nasi, enak makan itu ikan apa namanya itu? Ya, kakap. Enaknya sambal hijau, enaknya itu jengkol, enaknya semuanya yang ada di situ. Apabila hadirnya apa? Nasi. Kalau nggak ada nasi bukan makan, gaduh. Ayo dah, Haji silakan cobain ini sambal hijaunya, enak aja loh.
Sambal hijau enak kalau hadir siapa? Nasi. Makanya nasi seperti gitu tuh pokok. Hajinya keterima, umrohnya keterima, baca Quran keterima apabila itu tuh yang mengerjakannya mendirikan sholat. Apalagi intinya berikutnya, yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Apalagi ini nih, ini kan zakat ini jamaah kesadaran Islam, orang Islam imannya tentang zakat. Ya, dan ini umat Islam, ya Allah, yang sadar atau nggak sadar, banyakan yang nggak sadar. Lain sama apa? Pajak. Kalau pajak ada polisinya, ada yang ngasih taunya, ada dendanya, ada sanksinya. Padahal ini zakat dengan pajak sama setahun sekali. Yang bikin harta kita jadi bertambah dan Allah akan jaga harta kita tidak musnah, tidak kebakar, tidak dicuri dan sebagainya, bakal berkah-berkah bukan pajak. Kita tiap tahun bayar pajak kendaraan. Yang jadi berkah itu bukan pajak. Zakat bertambah berkahnya, bertambah Allah pelihara kendaraan kita, Allah pelihara keluarga kita apabila kita menunaikan zakat. Orang banyak ambruk ekonominya, jangan tanya masalah apanya. Kalau nanya pada kiai, nanya pada ulama, ana nggak paham tentang bisnis ente bagaimana ente putarkan tuh ke ana nggak itu, ente ngeluarin zakat nggak, begitu langsung. Kiai ulama nggak nanya tentang bagaimana zakat pertanian, kok nggak pernah berhasil, panas kemarin nggak berhasil tanaman bawangnya, cabenya, waduh habis pak. Saya nggak nanya pupuknya, saya nggak nanya musim panasnya, ente ngeluarin zakat nggak? Petani mana yang kesentuh ceramah-ceramah nasihat ulama tiap dia ada panen sadar sama zakat? Ayo. Jadi zakat ini yang bisa jadi berkah, bisa jadi bertambah-tambah harta, itu zakat. Korun jatuh namanya, mendem namanya, kecebur semuanya itu, mendem kekayaan dan istana korun. Kenapa sebabnya? Cuma satu, gara-gara dia nggak mau ngeluarin zakat. Ambles sama juga kita bikin bangunan di atas lumpur, ambles. Nah kalau Allah mau, biar itu gurun pasir dalamnya batu-batuan, kalau Allah mau, bumi telan ini manusia ini. Iya. Kalau Allah mau, di Porong, Surabaya, Lapindo, berapa puluh rumah ambles. Kadang udah jadi lapangan begitu aja. Kalau lo mau, ya, dari mulai air kecil, keluar apa namanya asap, lalu terus lama-lama, hari dua hari lah, gelembungan makin banyak lah. Sama juga orang masak bubur, bundar-bundar. Makin banyak lah, makin panas. Kalau Allah mau, siapa aja bisa menghalangi kehendak Allah? Biar canggihnya teknologi untuk menangkal semuanya musibah yang ada itu di dalam tanah, ayo coba siapa yang bisa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah bisa mengeluarkan benda-benda yang berat-berat dari dalam tanah. Yang disangka Allah nggak mampu, habis tuh Porong. Jadi kenangannya itu rumah orang kaya di sini, ya Allah. Jakarta kalau Allah mau, yang maksiat banyak, yang bohong banyak, gedung-gedung tinggi yang berat-berat banyak. Kalau Allah mau, cuman Allah bilang idza arada syai'an ayyakuna lahu. Tuhan kita nggak tidur. Tuhan kita Allah nggak merem. La ta'khudhu sinatun wala naum. Jangan sembarangan tinggal di bumi Allah. Enak berbuat maksiat jingkrak-jingkrak, tanah juga bakal ngutuk kita nih. Enak banget tahun baru lupa sama Allah. Satu saat Allah akan lupakan, bisa aja tuh dalam keadaan girang Allah musnahkan melalui tsunami-nya. Ayo coba.
Jangan anggap di dunia ini nggak ada penguasa. Ada penguasa alam namanya Allah. Ya Allah. Kalau musibah jamaah bukan kita sebabnya sih. Ya. Mungkin yang nyeleweng mereka. Tapi kalau turunkan musibah, yang kena kita. Nyamuk yang bandel 2 ekor. Tuh nyamuk gigit orang. Demam, sakit demam berdarah, akhirnya dibawa ke Persahabatan. Gara-gara 2 ekor nyamuk, instruksi kelurahan semprot. Yang disemprot nyamuk yang mana? Hah? Datang tuh pasukan apa namanya itu kelurahan, nyokek ini Pak, kayak orang nabut. Waduh, 1 RW itu ngobul semuanya. 2 ekor nyamuk gara-gara yang disemprot nyamuk yang mana coba? Yang korupsi bukan kita, yang narkoba bukan kita, yang bohong bukan kita, yang khianat bukan kita. Tapi kalau Allah turunkan musibah gara-gara mereka, kita yang baik-baik kena nggak? Ya Allah. Onta aja kabur, ditanya sama Nabi, kenapa kamu kabur ya onta? Ada yang punya. Ya Muhammad, lepaskan ini onta aku, jangan dipukul dulu. Dia minta diamanin. Unta, bicara dengan nama Allah. Kenapa kamu kabur? Ya Muhammad, aku kabur, aku takut. Ini tuanku dengan keluarganya belum sholat isya. Kalau Allah turunkan bencana karena dia belum sholat isya, aku di samping kandang aku. Turun bencana di situ, bukan dia doang yang kena. Samping rumah tuanku ada kandang di situ. Makanya kalau dia mau berjanji pulang mau sholat isya, aku balik ke kandang. Onta kabur dari tuan-tuan yang belum sholat isya, kita temenin. Yang keempat adalah intinya ibadah wahijul bait. Ya, hajj bukan hajj, wahijul bait, pergi haji. Sekarang pergi haji gitu juga nih. Alhamdulillah udah ditetapkan nggak sampai 100 juta. Ya Allah. Mudah-mudahan aja kalau ada pimpinan yang baru ini jadi presiden yang soleh, yang baik, mudah-mudahan lebih turun lagi, jangan 50 juta. Ya Allah. Jangan sampai ngantri puluhan tahun. Ya Allah, kesian banget. Kita doang yang pakai ngantri puluhan tahun. Sian pada diambil duitnya, gue umroh aja dah. Lama kalau umur gue ada. Gue udah bengek begini, mending gue ambil aja dah, gue mending umroh dah. Pada ngambil duitnya ke bagian haji. Pak, saya udah umur 60, kalau 10 tahun akan datang masih ada apa kagak? Udah saya ambil dah, tambahin bakal umroh. Ngantrinya lama, tapi yang duitnya banyak, di atas 200 juta. Waduh, bisa setor hari ini, besok habis lebaran apa namanya haji, Idul Fitri berangkat. Kita yang 25 juta awal mulai ngeluarin duit itu nanti tuh lama anak kita udah kawin kita belum haji. Mudah-mudahan ada pembaruan baru nanti, presiden yang baru, mudah-mudahan Allah redhoi, robah semuanya mudah-mudahan. Nah gitu, amin, bener tuh, amin. Sekarang ibadah kepada mu amin. Iya, diganti qabul. Rombongan mereka yang 2 sama 3, mudah-mudahan kita udah sehat, qabul, udah qabul, amin. Ya Allah, jamaah ini ya, pergi haji jamaah, yang pada umrah bagus dah. Kita lihat Ka'bah, Mekah, kita lihat makam Rasulullah. Amat rugi dah kalau umat Islam gak pernah kakinya menginjak tanah suci. Rugi. Motor punya, mobil punya. Dah bawa istri kita ke sana. Kita lihat ya nih Mekah, nih Madinah. Nah, kalau mau gagal lagi bini kita beliin sepatu roda, dia lari kencang banget dah. Kita mesra-mesra di sana depan Allah, ya Allah, nangis kita berdua, nikmat jamaah. Jangan niat belanja, jangan. Belanja Tanah Abang banyak, mau batu cincin tuh di apa namanya di sini nih apa namanya di negara banyak. Niat mau ibadah.
Kau punya duit bakal makan sono, nasi yang enak-enak bakal nikmatin, beli nasi berani yang enak. Nasi uduk kagak ada sono. Ayo mah kita makan nasi berani mah. Di kambing. Waduh. Punya duit, punya banyak hartanya, disayangin. Meninggal dunia tuh harta akhirnya dinikmatin sama siapa? Anak. Bergeledek tuh anak. Yang nyari kita, yang nabung kita. Bapaknya meninggal, ya Allah. Itu pinnya udah tahu, itu ATM, dicopotin dari kantongnya, di dompetnya, belum dimandiin. Udah nikmatin udah, bakal kita ya umroh bareng. Kalau haji yang besar belum bisa, umroh dah. Nah, pokok yang kelima, intinya ajaran ibadah itu wasaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dikit lagi nih jamaah nih, kurang lebih 3 bulan lagi bulan Ramadan jamaah. Makanya Nabi mengatakan sallu khamsakum, hai umat Islam, kerjakanlah salat 5 waktu. Wa zakku amwalakum, sudah ada harta kamu bayarlah zakat harta kamu. Wasumu sahrakum, puasalah nanti di bulan kamu bulan Ramadan. Wa hujju baita rabbikum, laksanakan pergi haji kamu ke sana, ke Tuhan, ke rumah Tuhanmu yaitu Ka'bah. Kalau bisa 5-5-nya, napasnya habis, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, kalian masuk surga Tuhanmu tanpa ada penghisabannya. Udah haji, syahadatnya udah hebat, puasanya bisa dikerjain, ya Allah, mempersilakan Nabi, silakan masuk surga tanpa dihisab. Tahu nggak dihisab? Tanpa diperiksa. Bapak silakan masuk Pak. Nggak diperiksa dulu, mana paspornya Pak? Enggak, ini mana? Silakan masuk. Apalagi orang miskin paling dulu. Saya kata malaikat, gua kesian dan muka lu. Tuh yang pengusaha tuh, yang harta dari mana, kemana? Waduh, kita kan orang miskin nih. Kita kan hadir nggak ada direktur kan sini kan? Muka-muka juga kelihatan kan? Muka-muka sama semua. Orang miskin duluan. Apa yang nengok ke belakang? Malaikat, udah masuk ke surga udah. Dipersilakan tuh jamaah. Makanya Nabi mengatakan hadis kedua, as-salatu imaduddin, salat tiangnya agama. Islam punya tiang, penguatnya apa? Salat. Faman aqamaha, siapa yang mengerjakan salat, faqad aqamadin, dialah yang menegakkan menguatkan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, enggak zuhur, enggak maghrib, apalagi subuh, hadamaddin, faqad hadam, dia yang merobohkan agama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah terhadap anak-anak kita, keluarga kita, selalu mendirikan salat 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.